Assalamualaikum Football United. Kali ini Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue mau ngobrol ringan. Ada news update juga ya terkait dengan posisi depan penyerang bagi Manchester United. Ada beberapa rumor juga. Ya masih rumor karena jeda transfer musim panas kan juga masih lama. Hanya saja memang nampaknya sering dibahas oleh media kalau Manchester United kemungkinan besar akan mendatangkan penyerang striker untuk musim depan. Saat ini situasinya untuk departemen penyerangan dari Manchester United tidak cukup bagus ya. Anthony Martial yang diandalkan lebih sering cedera. Wout Weghorst statusnya adalah pinjaman. Marcus Rashford yang sejauh ini menjadi top skor dari Manchester United menurut gua dan juga menurut beberapa pendapat lainnya ya di media maupun juga di sosial media, posisi terbaiknya ada di sebelah kiri. Nampaknya memang Manchester United ataupun juga Erik ten Hag besar kemungkinan akan berusaha untuk mendatangkan striker atau penyerang untuk musim depan. Nah, dikabarkan dari The Telegraph, ini gue ambil dari Center Devils, beritanya sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu, tapi menurut gue cukup menarik karena nanti akan gue kaitkan artikel di Sky Sports yang membahas tentang striker utamanya Victor Osimhen. Dikabarkan kalau Erik ten Hag ini sudah mengamati ya, bahkan secara intensif Osimhen sejak musim panas yang lalu. Dan ada beberapa elemen dari striker ini, dari permainan striker ini yang dia masih belum yakin sebenarnya Erik ten Hag. Dan juga dia pernah punya masalah cedera di musim yang sudah sebelumnya. Dan tentu saja dia masih akan terus dimonitor nih. Erik ten Hag juga dikabarkan masih mempertimbangkan antara Harry Kane ataupun juga Victor Osimhen untuk didatangkan musim depan. Old Trafford atau sumber di Old Trafford ini mengindikasikan kalau Victor Osimhen sebenarnya lebih fit atau lebih cocok profilnya karena Erik ten Hag juga menginginkan striker yang lebih mobile ya, yang lebih banyak pergerakannya, yang juga memiliki pace, strength, kekuatan, pressing, dan juga mencetak gol. Masih dari The Telegraph tentang hal tersebut, Erik ten Hag juga mengetahui kalau Harry Kane ini menawarkan skill yang unik, sisi kreatifnya, dan juga dia mampu mencetak gol di posisi nomor 9 dan juga nomor 10. Dan juga tentu saja sangat paham dengan Premier League. Karakternya juga sangat kuat untuk bisa menghandle tekanan ataupun pressure yang ya menurut gua Harry Kane lebih senior juga kan, jadi wajar karakternya menurut gua ringan amatiran mungkin dinilai lebih baik, terutama yaitu tadi faktor pengalaman di Premier League. Sumber juga membandingkan atau ya, Erik ten Hag dikabarkan memiliki dilema antara Harry Kane ataupun Victor Osimhen untuk dipilih ya. Dan ini sama seperti Sir Alex pernah juga mengalami dilema untuk memilih antara Robin van Persie, di mana pada saat itu Sir Alex juga tertarik dengan Robert Lewandowski. Wow, ternyata Sir Alex sempat tertarik nih, sempat naksir dengan Robert Lewandowski, tapi tentu saja lebih memilih Robin van Persie dan tentu saja mempersembahkan gelar ke-20 bagi Manchester United. Nah, kabar lainnya, Erik ten Hag juga dikabarkan ini sangat percaya untuk mendapatkan kualitas ya Harry Kane di Harry Kane daripada ketika Manchester United ini dengan Van Persie. Tapi masih ada debat di Manchester United kalau 100 juta pounds apakah lebih baik untuk menginvestasikan ke striker yang usianya lebih muda. Benjamin Sesko ini sempat dipertimbangkan, tapi perkembangannya juga ya dibandingkan dengan Harry Kane dan juga Osimhen, walaupun dinilai juga untuk Benjamin Sesko ini belum siap untuk levelnya Manchester United. Tammy Abraham nih pemainnya AS Roma, pemain Inggris yang tentu saja sempat membela Chelsea juga.
disebutkan sebagai backup option atau ya sebagai pilihan backup ya. Sampai sini dulu. Kalau gue komentari sedikit tentang Benjamin Sesko, ya gue paham sih. Dan gue sepakat, gue sepakat kalau mungkin dinilai terlalu besar resikonya. Harga mahal untuk pemain muda. Ya contohnya di klub lain kan juga sudah ada ya, mendatangkan dengan harga mahal, tapi ternyata adaptasi ini ternyata bisa menjadi tantangan yang cukup besar. Ditambah lagi ketika faktor adaptasi ini sedang berlangsung, tekanan dari banyak pihak, utamanya dari eksternal, ini bisa memperburuk situasi. Jadi karakter dari pemain muda ini juga sangat penting menurut gue. Jadi tidak hanya unsur teknis saja untuk pemain muda ya, tapi untuk pemain yang lebih senior tentu saja diharapkan, terutama untuk mengatasi tekanan dalam proses adaptasi, ini sudah lebih matang. Tammy Abraham bagaimana? Menurut gue sih ya bukan pilihan utama sih ya. Gue melihat Manchester United harusnya lebih mendatangkan striker yang lebih premium, kualitas yang lebih tinggi lagi. Dan ya nampaknya ada dilema itu tadi antara Erik ten Hag, antara Victor Osimhen dan juga Harry Kane. Dan ini yang dikabarkan oleh harian The Telegraph, menurut gue juga harian yang sumbernya cukup bagus, beritanya juga cukup bagus rata-rata ya. Nah sekarang ke Sky Sports, ini ada perbandingan antara Harry Kane dan juga Osimhen. Bagaimana rata-rata gol Harry Kane lebih unggul, peluang yang diciptakan Victor Osimhen lebih unggul, sentuhan di kotak lawan Harry Kane lebih unggul, passing Victor Osimhen, lalu ball recoveries angkanya lebih tinggi di Victor Osimhen. Jadi memang dua pemain ini, satu dan yang lainnya, statistiknya cukup menarik ya. Ada yang unggul Harry Kane, ada yang Victor Osimhen. Dikabarkan oleh Sky Sport kalau Manchester United ini lebih melihat ya artinya mempertimbangkan, bukan lebih melihat ya. Manchester United ini melihat striker Napoli Victor Osimhen atau Harry Kane. Jadi memang kedua pemain ini sangat-sangat dihubungkan secara ketat ke Manchester United. Victor Osimhen sendiri memiliki statistik juga yang cukup bagus. XG kalau dari striker dibandingkan dengan striker lainnya di Serie A, Victor Osimhen yang tertinggi, juga golnya sejauh ini yang tertinggi, bahkan lebih tinggi daripada Lautaro Martinez, Ademola Lookman, dan juga Dusan Vlahovic. Jadi sangat tinggi sekali Victor Osimhen. Bahkan ketika dibandingkan dengan Erling Haaland, ya golnya 25 berbanding 16, shot on targetnya 40 berbanding 28, konversi target juga masih lebih tinggi Erling Haaland. Jadi ya cukup menarik ini ya, Haaland dan juga Victor Osimhen. Nah, ini merupakan statistik lainnya dari Victor Osimhen. Dan juga bisa dilihat itu heat maps-nya ya, betul-betul sebagai striker murni di depan. Goal score-nya dia pertama di Serie A, lewat heading pertama, expected goals-nya paling tinggi, shot on target-nya kedua, sentuhan di kotak penalti dia paling tinggi nih, 126. Bahkan dikabarkan hanya striker dari Borussia Dortmund, Giovanni Reina, yang punya angka juga yang cukup tinggi nih dibandingkan dengan Haaland dan juga Osimhen. Nah ini dia nih rata-rata gol per 90 menit ya. Antara Erling Haaland masih yang tertinggi, lalu ada Giovanni Reina dan juga Victor Osimhen. Di bawahnya ada Wissam Ben Yedder dan juga Robert Lewandowski. Jadi memang menurut gue striker yang top premium Victor Osimhen tentu saja dari data-data itu tadi. Ini juga statistik gol di untuk Victor Osimhen dari musim 2018-2019 double digit terus, hanya 2021 dia 10, sisanya selalu di atas 10 gol. Nah, ketika dibandingkan, masih belum dibandingkan dulu ya, sorry. Ini statistik lainnya. Ya dari sini kesimpulan gue sih memang Victor Osimhen striker yang clinical sejauh ini dari statistik, dari angka-angka ini. Bagaimana dia menciptakan peluang, shots-nya juga. Lalu bagaimana dia shots on targetnya juga ya. Cukup banyak, sangat tajam striker ini. Dan ini dia ketika dibandingkan dengan Harry Kane,
Karena di paragraf ini disebutkan kalau Manchester United ini dikabarkan betul-betul mempertimbangkan, menimbang-nimbang antara Harry Kane dan juga Victor Osimhen. Dan kalau di head to head, ini dia ya, goal score-nya masih lebih tinggi Victor Osimhen rata-rata, chance created tinggi Harry Kane, dan lain-lain. Tapi yang menarik tentu saja heat maps tuh. Dimana Harry Kane, heat maps-nya merata sampai dengan lini tengah, sementara Victor Osimhen ini lebih di lini depan, di kotak penalti. Nah, menurut gua informasi ini sangat penting dan juga menarik. Bisa jadi salah satu akan datang, bisa jadi dua-duanya, bahkan tidak ada yang datang, itu juga sangat mungkin. Hanya saja ya Erik ten Hag harus mempertimbangkan betul, karena tidak mungkin mendatangkan dua-duanya kan menurut gua ringan amatiran, karena tidak mungkin, itu impossible. Dilihat dari heat maps paling tidak. Kalau dari statistik, kedua pemain ini sama-sama pemain tajam. Teman kalau dilihat dari heat maps, terlihat memang Harry Kane lebih mobile pergerakannya. Sementara Victor Osimhen lebih di kotak penalti. Walaupun demikian, bukan tidak mungkin di tangan Erik ten Hag, Victor Osimhen pun juga nanti bisa dimainkan ya dengan sistem yang mungkin lebih banyak pergerakan, lebih banyak mobile. Itu tentu saja bisa terjadi. Yang gue lebih soroti adalah, dan ini seperti gue sebutkan di beberapa video gue sebelumnya, bagaimana faktor non-teknis ini juga memegang peranan penting, karena Victor Osimhen kalau seandainya datang ke Old Trafford, ini akan menjadi sesuatu yang baru. Dia belum pernah bermain di Inggris, belum pernah tinggal di Inggris, belum pernah bermain di salah satu klub Inggris, tentu saja yang situasinya berbeda di Napoli. Akan berhasil, bisa jadi, mengalami kesulitan besar, itu juga bisa jadi. Contohnya banyak, di tim-tim lain pun juga demikian. Sehingga scout ataupun pemandu bakat dari Manchester United, tim analisanya juga harus secara detail ini menghitung ya, dan juga melihat faktor-faktor tersebut. Karena investasi yang akan dikeluarkan di musim panas untuk striker, apalagi Victor Osimhen, menurut gua angkanya akan sangat besar sekali, mungkin 120 juta, bisa jadi lebih juga. Bahkan dikabarkan oleh Fabrizio Romano di channel terbarunya, Napoli masih belum mau, karena masih sangat fokus, konsentrasi ke kompetisi saat ini, di mana mereka punya peluang untuk Scudetto. Dan kalaupun itu terjadi, sangat besar ya, kemungkinan harganya akan melambung. Pun juga Harry Kane, tentu saja tidak mudah bagi klub manapun, termasuk juga Manchester United, untuk mentransfer legenda Tottenham Hotspur ini, karena sudah menjadi top skor sepanjang masa kan. Apalagi Tottenham sering juga dikabarkan tidak ingin melepas ke tim rival nih. Nah, ini juga menjadi faktor yang berat menurut gue, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi drama, tapi kemungkinan besar sih ya akan ada hal demikian. Karena untuk Victor Osimhen contohnya, bukan tidak mungkin Manchester United juga akan menghadapi saingan nih dari klub-klub lain di Eropa. Yang gue pernah baca juga, Bayern Munchen nampaknya juga minat untuk mendatangkan striker ini, dimana Bayern Munchen juga ya mencari sosok striker yang bisa diandalkan dengan jumlah gol yang banyak juga, seperti striker mereka yang sekarang sudah membela Barcelona, yaitu adalah Robert Lewandowski. Tapi kalau menurut gue sudah jelas ya, di video-video sebelumnya gue sudah sering katakan, dari dua pilihan ini sampai dengan sejauh ini gue masih sama kecenderungannya memilih yang mana. Tapi untuk Sobat Football United, dari berita tadi bagaimana? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.